Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdialog, Bang, kita akan coba mendengarkan dulu pandangan dari pakar psikologi politik Universitas Indonesia yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi Muluk, selamat pagi. Selamat pagi, Leona. Selamat pagi, ya. Bang Elman. Selamat pagi. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Prof. Hamdi, kalau kita bicara soal guru itu katanya digugu dan ditiru. Jadi apa yang dilakukan guru itu yang akan ditiru oleh muridnya. Kalau kita bicara pemimpin, ada ungkapan walk the talk. Katanya harus menjalankan apa yang dikatakannya. Dan ini adalah contoh yang baik. Tetapi kalau kita melihat ada peristiwa terakhir, ada insiden di pesawat, apakah memang para elit di Indonesia itu sudah menjadi contoh yang baik yang bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk masyarakat, atau memang malah justru masih merasa karena punya kekuasaan hukum tidak berlaku atas dirinya atau dia ada di atas hukum? Bagaimana, Prof. Hamdi? Ya, ini yang kita sayangkan. Seharusnya elit-elit atau elit politik, nah atau ini juga kita harus letakkan sebagai pejabat publik. Jadi kasus yang barusan terjadi ini kita harus pandang juga dari sudut bahwa yang beliau itu adalah seorang pejabat publik. Dalam arti seluruh tindak tanduknya itu harus ada akuntabilitas publik. Nah, termasuk dalam soal menaati aturan, ya. Nah, tentu tidak bisa kita maafkan begitu saja bahwa sebagai seorang pejabat publik dia melanggar aturan publik. Oke, nah, yang di pesawat itu kan aturan publik, ada undang-undangnya, ada aturan, ada sanksinya. Nah, seorang pejabat publik tentu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Karena kenapa? Gajinya dibayar dari uang publik, jadi uang pajak kita bersama. Jadi kalau publik minta pertanggungjawaban publik, wajar apa adanya. Oke? Jadi dalam konteks ini harus kita lihat perbuatan itu satu, apakah pantas? Ya, tentu tidak pantas. Kedua, apakah itu melanggar aturan? Nah, kalau melanggar aturan, memang harus diberi sanksi. Tidak bisa misalnya mentang-mentang dia pejabat publik, terus dia mendapat imunitas. Nah, itu namanya tidak ada keadilan before the law, itu kan, keadilan di mata hukum, karena semua orang di mata hukum sama. Jadi kalau orang melanggar aturan, memang harus diberi sanksi, ya. Jadi persoalan kemarin itu menurut saya persoalan serius, ya. Kita bisa tilik dari banyak persoalan. Tadi saya sudah bicara dari public accountability-nya, dari segi pertanggungjawaban publiknya. Wajar setiap misalnya ada netizen, ada publik meminta pertanggungjawaban, ya, bukan sekedar pantas tidak pantas misalnya, ya. Baik, Prof. Hamdi, kalau dikatakan bahwa sudah ada permintaan maaf, sudah berbaik-baikan, sudah cair katanya, itu bagaimana, Prof? Itu mungkin bagian dari level interpersonalnya. Saya dengar kan ada persoalan penghinaan terhadap seseorang gitu. Itu levelnya interpersonal mungkin. Tapi soal melanggar aturan, nah itu soalnya lain lagi kan. Apalagi dia pejabat publik. Tentu boleh misalnya saya nih sebagai publik minta pertanggungjawaban publik. Bapak melanggar aturan, ya, Bapak melanggar undang-undang. Nah, tentu ada sanksinya. Mari kita tegakkan sanksi ini supaya tidak ada kesan bahwa mentang-mentang dia orang berkuasa, dia mendapat perlakuan khusus. Itu namanya impunitas, namanya, tidak boleh. Ya, bukan pembelajaran bernegara yang bagus. Menurut saya begitu. Memaafkan soal yang lain, ya. Tapi kita tunggu berarti nanti sama-sama bagaimana kelanjutan dari kasus ini, karena efeknya sangat luas ke masyarakat luas, ya. Prof. Hamdi Muluk, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Hamdi. Pertanyaannya begini, Bang. Selalu dikatakan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tapi peristiwa terakhir memperlihatkan seakan-akan ada orang-orang tertentu yang dia tidak sama di hadapan hukum, dia ada di atas hukum. Bagaimana, Bang? Jadi kalau kita menyoroti kasusnya saudara Muntas Rais ini yang terjadi di pesawat Garuda itu, ini merupakan, katakanlah, ini kan melanggar norma hukum kan, dugaan kita melanggar norma hukum. Maka itu kasus ini tidak boleh didiamkan. Kita tentu saja mengapresiasi lah ketika ada
permohonan maaf dia setelah di darat beberapa hari kemudian kali saya nggak tahu ya. Itu manusiawi aja. Tetapi di sisi lain norma hukum dugaan kita kan ada yang dilanggar. Maka ini nggak boleh didiamkan. Saya juga kaget nanti kalau polisi mendiamkan ini, artinya polisi memberikan hak-hak keistimewaan buat para pejabat, para elit, kalau elit partai, anak pejabat gitu, itu tidak boleh. Ini sebabnya saya sebetulnya mendorong Garuda harus menindaklanjuti ini, mengadukan ini secara resmi kepada kepolisi, dan kepolisian sebetulnya harus proaktif karena wakil ketua KPK kan Pak Nawawi kan sudah melaporkan kejadian ini karena ini berbahaya Bung Leo, ini melanggar aturan kan begitu kan. Jadi menurut saya kejadian di pesawat itu ketika pramugari menegakkan aturan lalu ada penumpang yang tidak mau menuruti aturan itu dan ada penumpang yang mengingatkan itu tetapi malah balik katakanlah quote-unquote mungkin adu mulut lah. Adu mulut ya. Menurut saya ini tidak pantas, tidak layak. Nah, perbuatan seperti ini kalau tidak diteruskan ke ranah hukum, maka masyarakat akan menyimpulkan ternyata kalau sudah dimaafkan tindakan pidana pun bisa lepas. Nah, ternyata kalau elit politik, anak pejabat, anak tokoh masyarakat, tokoh penting, itu boleh saja berbuat apa di mana saja dan tidak ada sanksi hukumnya. Masalahnya begini Bang, kan bukan tanpa alasan ada orang-orang yang tadi Abang sebut itu sering disebut sebagai orang kuat. Nah, apakah pertanyaannya kalau kita berharap misalnya maskapai berani memproses kasus ini, apakah maskapai tidak takut kemudian di kemudian hari misalnya karena perasaan tidak nyaman begitu karena sudah dilaporkan atau diproses akan melakukan tindakan-tindakan yang menyulitkan maskapai itu misalnya? Kan ada kekhawatiran begitu Bang? Tidak boleh begitu. Sebetulnya saya katakan tadi Garuda harus punya nyali dan wajib menindaklanjuti ini dan polisi harus juga proaktif. Dan satu hal yang saya harus ingatkan juga, partai politik dan DPR juga jangan sampai ikut-ikutan untuk mau katakanlah mau mengkadali hukum. Mengakali. Jadi, mengakali dan sebagainya. Nah, menurut saya partai politik juga harus menjadi orang terdepan untuk mendorong kasus ini. Jadi jangan sampai mereka juga ini harus dimaafkan. Kan sudah tidak ada maaf dalam pengertian hukum seperti ini. Baik, kita nanti akan tanyakan juga bagaimana perasaan atau pemikiran masyarakat terkait dengan hal ini. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, Bang Elman, kalau sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pemirsa, apakah memang kasus ini sudah bisa diproses? Apakah memang pengaduan itu memang sudah masuk, Bang Elman? Kasus ini kan, kasus yang adu mulut yang di pesawat Garuda itu antara pramugari dengan Muntas, juga dengan Pak Nawawi, penumpang dengan Pak Muntas ini sudah sebetulnya sudah resmi diadukan walaupun secara lisan oleh Pak Nawawi ke polisi Bandara Soekarno-Hatta. Jadi polisi tidak boleh lagi membuat alasan belum ada pengaduan. Sudah ada laporan. Apakah itu lisan atau tidak? Apakah sama saja kan? Toh polisi secara resmi sudah mendapat laporan kejadian itu. Itu saya katakan polisi tidak boleh diam. Dan hari ini menurut saya kita mau dengar apa tindak lanjut daripada peristiwa ini. Progresnya seperti apa ya? Kan Garuda juga nggak boleh diam. Jangan gara-gara ini elit politik Garuda takut. Nah, kalau rakyat kecil langsung diproses. Ini nggak benar nih kalau begini Garuda. Kita akan coba bertanya ke masyarakat Bang Elman dan kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Riko Usman. Pak Riko Usman, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi. Silakan Pak Riko, pendapat Anda Pak. Ya, kita ketahui bahwa para pendiri bangsa ini
ketika berebut kemerdekaan, itu ada keteladanan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa sehingga rakyat bersatu, akhirnya kita merdeka. Nah sekarang, tugas kita sekarang adalah tinggal mengisi kemerdekaan. Saya berharap para elit itu selalu menunjukkan sikap, kata dan perbuatan yang sama. Sehingga menjadi teladan bagi rakyatnya. Sekarang ini kalau kita melihat ada banyak para elit yang berkata pagi lain, berkata siang lain, sikapnya lain. Nah ini yang harus dievaluasi oleh para elit. Kemudian negara ini negara hukum. Kalau ada yang melanggar, itu harus diproses. Misalnya kejadian yang sekarang baru saja terjadi, Saudara Mumtaz, itu soal nanti putusannya bagaimana tetap diproses. Kemudian Saudara Masiku juga harus dicari dan diproses. Supaya tidak ada perbedaan di mata hukum mengenai elit dan rakyat biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Di belakang Pak Riko Usman ada Pak Dani atau Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana elit menyimpang, teladan menghilang ini Mas Dani? Merdeka. Merdeka. Oke. Apa yang dahulu di tahun 2014 selalu digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi, yaitu revolusi mental, akhir-akhir ini sama sekali tidak terjadi ya. Atau hampir sama sekali tidak terjadi. Bahkan diksi revolusi mental itu sendiri semakin lama semakin tidak terdengar. Gitu ya. Itu. Terkait dengan kejadian yang dialami oleh Pak Mumtaz Rais gitu ya. Saya pertama-tama mengapresiasi Pak Mumtaz yang bersedia meminta maaf. Tetapi jika proses hukum tetap berlanjut, saya harapkan tidak terjadi akal-akalan untuk mengakali proses hukum. Misalnya mangkir dari pemanggilan atau seperti apa ya, gitu. Itu yang saya harapkan. Nah kita apalagi Pak Mumtaz Rais ini kan anak dari seorang tokoh reformasi, Pak Amin Rais. Dulu di masa-masa reformasi kita semua kan tidak menyukai Orde Baru karena Orde Baru itu katanya banyak penyimpangannya, banyak penyelewengannya, bahkan banyak arogansi kekuasaannya. Lah tapi kenapa apa yang tidak kita sukai dari Orde Baru kok akhir-akhir ini ya selama reformasi ini kok malah kita ulangi lagi gitu loh. Itu yang saya sesalkan gitu. Nah saya harapkan revolusi mental ini menjadi jargon yang kembali didengung-dengungkan. Jangan karena yang mendengung-dengungkan revolusi mental adalah Pak Jokowi terus kita jadi nggak ikut gitu loh. Revolusi mental kan untuk kita semua gitu loh. Untuk kita semua. Baik Mas Dani, terima kasih sudah berpendapat dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Silakan Pak, singkat saja. Mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan RI 75. Ya. Di sini saya ingin sampaikan, minta kepada Pak Jokowi Presiden kita, tetap tegar ikhtiar memulihkan kesehatan, perekonomian dan pendidikan. Biarkanlah anjing mengonggong, biarkanlah burung gagak pemakan bangkai bernyanyi. Tetap tegar. Kembali kepada Mumtaz ya. Saya sepakat dengan Metro TV. Masalahnya sekarang itu ada dua sisi. Sisi mereka yang sepakat dengan perilaku Mumtaz, dia mengatakan itu benar. Sisi mereka yang tidak sepakat dengan perilaku Mumtaz, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sekarang ini permasalahan sekarang ini di demokrasi ini, ya. Jadi kembali lagi kita menginginkan tegakkanlah hukum tadi. Andaikan ini tidak ditegakkan hukum tadi kepada siapa saja, pandang bulu, tidak pandang bulu, apa bulu kaki, bulu apa, bulu anjing, bulu apa, tiket berantas. Itu kembali lagi kita harapkan, itulah keteladanan. Andaikan ini tidak disampaikan, tidak diteruskan kebenaran hukum, ini keteladanan tidak baik terhadap hukum, apalagi itu KPK. KPK, itu kan KPK, ya. Kalau tidak dituntaskan ke masalah hukum, ini adalah keteladanan tidak baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Syahril ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Gayu Pak Indonesia Edward. 75. Dirgahayu Indonesia dulu. Saya ada 3 poin yang ingin saya sorotkan. Ada 3 poin Bung Leonard. Yang pertama, bahwa beban kita saat ini, beban bangsa ini sangat berat dengan adanya konflik 15. Memang persatuan diperlukan. Ini sudah diberi keteladanan oleh para pendiri-pendiri bangsa. Cuma dengan memodal tekad persatuan dan semangat perjuangan,
yang dalam logikanya kita tidak akan bisa merdeka, tetapi dengan semangat itu tadi bisa merdeka. Sekarang juga yakinlah kalau kita bersemangat, bersatu untuk menyelesaikan masalah konflik ini, kita akan bisa. Kembali kepada Mumtaz. Mumtaz ini seorang intelektual. Mungkin pendidikannya S3, anak seorang elit. Kalau secara pendidikan moral, pendidikan formal sudah sangat memadai. Cuma pendidikan adab. Nah, kalau pendidikan adab kan di keluarga, mungkin bapaknya yang nggak beradab itu nurun ke anaknya, saya pikir itu loh. Kalau pendidikan formalnya, kita yakin Mumtaz ini tidak begitu ya Pak Edward ya? Kenyataannya itu dalam tidak. Nawawi itu jauh lebih tua dari dia, harusnya dihormatkan. Terima kasih. Dari segi umur ya, nanti lah melihat jabatan. Tidak tahu Pak, karena katanya terhalang masker katanya Pak Edward. Lah iya, dari forum kelihatan muka ada keriput kelihatan tuh walaupun tutup masker. Nggak perlu jabatannya ketua KPK, nggak perlu. Dari segi faktor umur harus dihormati. Dan sudah mengingatkan kalau secara formal Kabin sudah mengingatkan. Nah sekarang itu saya minta prosedur hukum itu berjalan dengan sebagaimana mestinya karena pelanggaran undang-undang. Kalau dengan Nawawi itu adalah delik aduan ya, terserah. Kalau Nawawi cabut berarti selesai. Tapi pelanggaran undang-undang penerbangan itu enggak, harus diproses hukum. Kita minta pihak Garuda tetap menjalankan itu. Baik. Nah, kita harapkan inilah adanya persatuan, semangat persatuan. Kita sesalkan banyak elit-elit sekarang yang membebani pemerintah yang sedang ingin menormalisasi keadaan, walaupun new normal tapi kita sesalkan ada kelompok kami yang sudah ingin mengadakan kopdetat secara apa katanya? Konstitusi, kopdetat secara konstitusi. Mudah-mudahan ini bangsa Indonesia bisa bersatu, tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi. Kita akan membahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman tadi 4 penelpon berharap kita sama-sama bersatu, apalagi di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Tapi ada beberapa pemirsa yang mengatakan mengapresiasi betul permintaan maaf yang dilakukan oleh seorang Mumtaz, tetapi berharap bahwa proses hukum tetap berlanjut untuk memastikan bahwa ya negara ini memang benar-benar negara hukum. Bagaimana Bang? Ya, intinya sebetulnya yang ditunggu-tunggu masyarakat sekarang adalah penegakan hukum. Ya. Jadi hukum harus ditegakkan dalam kasus Mumtaz ini kan. Kalau hukum tidak ditegakkan, kalau hukum diabaikan, itu artinya rakyat akan menyimpulkan bahwa hukum itu hanya buat orang kecil, hanya buat rakyat biasa. Yeah. Kalau sudah elit politik, penguasa partai, penguasa, pejabat, itu tidak berlaku. Aturannya berbeda begitu ya? Pasti berbeda. Cukup dengan kata maaf, dianggap sudah selesai. Jadi artinya rakyat akan bilang, kalau pejabat cukup maaf, selesai. Tidak lagi apa. Dan ini akan berbahaya. Dan itu terjadi sebetulnya kan kalau kita lihat di Orde Baru kan. Seringkali kita lihat dulu istri pejabat, ditunggu sampai 1 jam di pesawat kan, baru kita lihat istri pejabat rupanya. Dan akhirnya kita terdiam tanpa bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa. Bahkan ada pejabat, bahkan ada dulu kepala daerah di daerah timur sana kan, menghambat pesawat terbang gara-gara dia tidak bisa masuk dalam manifest kan gitu kan. Nah, jadi ini kejadian-kejadian ini itulah yang menjadi modal kita untuk mereformasi kan gitu kan. Nah, sekarang kalau itu kita ulangi lagi, apa bedanya? Nah, ini kasus Mumtaz ini yang di Garuda ini. Kalau Garuda membiarkannya, kalau polisi membiarkan ini, jangan harap nanti rakyat akan mematuhi aturan-aturan yang di undang-undang itu. Kan undang-undangnya kan jelas. Jadi Garuda atau maskapai penerbangan jangan galak kalau hanya kepada penumpang-penumpang biasa. Nah, itu biasanya kan itu galak. Wah, ada dulu sampai diproses, ya kan? Wah, dikeluarin. Jadi, nah, giliran Mumtaz, elit, wah ini yang maksud saya. Itu sebabnya dari tadi saya katakan hari ini
kita mau lihat perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh polisi terhadap kasus ini. Hari ini kita mau lihat Garuda berbuat apa tentang kasus ini. Apakah mau mengorbankan pramugarinya? Apakah mau meremehkan pengaduan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi? Pak Nawawi kan udah bilang kemarin, saya mulai hari ini saya tidak lagi membuang energi untuk kasus ini. Biarlah itu menjadi urusan Garuda sama kepolisian. Dan itu benar. Karena itu bukan persoalan pribadi dia. Pak Nawawi ngomong, ambil bagian pada saat itu adalah untuk keselamatan penerbangan seluruhnya. Bukan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau Garuda abai, kalau Garuda meremehkan proaktif daripada Wakil Ketua KPK ini, Pak Nawawi ini, sudah, apalagi kita. Kalau kepolisian mengabaikan, meremehkan pengaduan daripada Pak Nawawi, ya sudah. Artinya polisi itu hanya garang buat Leo dan buat saya. Tapi kalau giliran Muntas atau anak seorang elit, nah, tadi saya katakan, ketika Muntas itu minta maaf, itu bagus. Kita apresiasi. Tetapi permohonan maaf tidak akan menghilangkan delik hukumnya. Proses hukum tetap harus. Itu penting itu. Dan itulah sebetulnya yang membedakan negara hukum atau bukan negara hukum. Ini penting loh. Pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian ini berproses, apa pelajaran untuk kita semua, baik yang elit maupun yang sulit atau yang bukan elit? Apa pelajarannya, Bang? Saya mau mengatakan begini, karena dia elit partai, partai politik, maka saya mendorong partai politik di mana dia bernaung harus ikut mendorong ini. Termasuk juga lembaga DPR harus ikut mendorong ini. Jangan partai politik hanya garang ketika menyangkut orang lain. Jangan DPR garang ketika menyangkut orang lain. Giliran itu dirinya. Kan sudah maaf-maafan. Tidak boleh. Nah, itu yang saya mau katakan. Jadi intinya saya mau katakan, partai politik di mana Muntas ini berinduk, dia harus menjadi pelopor utama. Teruskan proses hukum. Itu baru benar. Nah, polisi sekarang ini tidak boleh lagi diam. Karena Pak Nawawi sudah melaporkan itu secara resmi di Polisi Bandara Cengkareng. Oke, kita tunggu saja sama-sama bagaimana kelanjutan proses terutama ini. Terutama Garuda jangan diam saja. Ya, karena kita percaya bahwa negara Indonesia masih negara hukum. Begitu ya Bang ya. Kita harapkan itu terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir sini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, menjadi pejabat publik harus siap dengan segala tanggung jawab dan resiko. Tanggung jawab melakukan dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, juga resiko mendapatkan tindakan hukum kalau melakukan pelanggaran. Sebagai pejabat publik, mereka dituntut untuk menjadi contoh yang baik dalam menegakkan norma hukum dan etika bagi masyarakat luas. Menjaga lisan dan laku merupakan keutamaan yang senantiasa harus ditunjukkan elit. Semoga itu terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.